channel YouTube saya, Rizky Abdillah. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Happy watching! Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai aliran linguistik pada zaman Renaissance. Kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Dila Rizky Fauzia, NPM 2188201002, tempat tanggal lahir Totokaton 11 Agustus 2003, alamat Punggur, Lampung Tengah. Anton, NPM 2188201010, tempat tanggal lahir Cahaya Makmur 15 Juni 2002, alamat Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara. Jaya Angelina, NPM 2188201034, tempat tanggal lahir Kota Bumi 05 Juni 2003, alamat Gunung Buyut, Lampung Utara. NPM 2188201030, tempat tanggal lahir Batu Raja 23 Maret 2002, alamat Negara Ratu, Lampung Utara. Firmansyah, NPM 2188201028, tempat tanggal lahir Kota Bumi 3 Februari 2003, alamat Sindarsari, Kota Bumi, Lampung Utara. Nela Aziza, NPM 2188201035P, tempat tanggal lahir Kedaton 13 April 2002, alamat Kedaton, Kecamatan Kaswi, Kabupaten Waikanan. Kenalannya udah ya, sekarang kita masuk ke pembahasan. Zaman Renaissance. Zaman Renaissance dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran modern. Dalam sejarah studi bahasa pada zaman Renaissance, ada dua hal yang cukup menonjol dan patut untuk digarisbawahi, yaitu A. Selain menguasai bahasa Latin, sarjana-sarjana pada waktu itu juga menguasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab. Yang B, selain bahasa Yunani, Ibrani, dan bahasa-bahasa Eropa lainnya, para sarjana pada masa itu juga memperhatikan bentuk pembahasan, penyusunan tata bahasa, bahkan juga perbandingan. Pada zaman Renaissance ini membahas mengenai bahasa Ibrani, linguistik Arab, bahasa-bahasa Eropa, dan luar Eropa. Bahasa Ibrani. Pada akhir abad pertengahan, bahasa Ibrani dan bahasa Arab banyak dipelajari di Eropa. Kedua bahasa tersebut kemudian secara resmi diakui pada akhir abad ke-14 di Universitas Paris. Kedudukannya sebagai bahasa Injil telah menempatkan bahasa Ibrani sejajar dengan bahasa Latin dan bahasa Yunani sebagai bahasa yang perlu diperhatikan. Pengetahuan akan bahasa Yunani, Latin, dan Ibrani ini merupakan kebanggaan bagi Homo Brillius pada zaman Renaissance. Selain sebagai bahasa Injil, bahasa Ibrani juga berkedudukan sebagai kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Salah satu buku tata bahasa yang ditulis oleh Russlin berjudul The Rudimentis Hebraicis membahas tentang penggolongan kata. Yang menarik dalam buku tersebut ialah sistem penggolongan kata yang berbeda dengan sistem yang dipakai oleh tata bahasawan bahasa Ibrani asli, yaitu nomina, verba, dan partikel-partikel. Penggolongan ini mirip dengan penggolongan kata dalam linguistik Arab yang menjadi ismun, fi'lun, dan harfun. Bahasa Ibrani dan bahasa Arab merupakan bahasa yang serumpun dengan perkembangan studi bahasa Ibrani, sejalan dengan perkembangan linguistik bahasa Arab yang memang lebih dulu mengalami kemajuan. Itulah sebabnya istilah-istilah dan kategori-kategori yang digunakan banyak mengambil dari bahasa Arab. Linguistik Arab. Seperti halnya bahasa Ibrani, kajian linguistik Arab juga memperoleh inspirasi dari sastra suci, yaitu Al-Quran bagi orang Arab. Sebagian kitab suci Islam, firman Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran merupakan ikatan pemersatu bagi seluruh perluasan kekuasaan Arab dengan kepercayaan Islam yang lebih luas. Seperti naskah-naskah suci lainnya, kitab Al-Quran menimbulkan suatu tradisi dalam memberikan keterangan dan komentar kebahasaan, dan juga terdapat kebutuhan birokrasi dalam pelatihan administrator dan pegawai-pegawai dalam bahasa yang diakui pemerintah Islam. Oleh karena itu, pengajaran bahasa Arab di dunia Islam mempunyai kedudukan yang sebanding dengan bahasa Latin. Dua aliran linguistik Arab, yaitu aliran Basra dan aliran Kufah, yang namanya diambil sesuai dengan nama kota tempat para linguis
tersebut tinggal. Aliran Basra mendapat pengaruh dari konsep analogi dari zaman Yunani. Aliran Basra menekankan keteraturan yang ketat dan hakikat sistematis bahasa sebagai sarana pembicaraan logis mengenai dua dunia fenomena. Sebaliknya, aliran Kufah memberikan perhatian kepada keanekaragaman bahasa, termasuk variasi-variasi dialektis dan bentuk-bentuk tekstual, dan dalam beberapa hal aliran ini merupakan penganut paham anomali. Arab mencapai puncak pada akhir abad ke-8 dengan terbitnya buku tata bahasa Arab berjudul Alkitab atau yang lebih dikenal dengan nama Kitab Al-Ain, karya Sibawayhi dari kelompok linguistik Basra. Dalam kitabnya itu, Sibawayhi membagi kata atas 3 kelas, yaitu ismun atau nomen, fi'lun atau verbum, dan harfun atau partikel. Dalam membuat deskripsi fonetik, Sibawayhi telah melepaskan diri dari pengaruh Yunani. Dia membuat deskripsi fonetik secara sistematik artikulasi. Deskripsi bunyi dimulai dari belakang, yaitu bunyi glotal stop ain. Itulah sebabnya buku tata bahasa ini disebut Kitab Al-Ain. Velarisasi dan palatalisasi juga telah digambarkan dengan tepat. Hanya tentang kontras bunyi bersuara dan tak bersuara belum dibicarakan. Bahasa Eropa sebenarnya juga sudah menarik perhatian sejak sebelum zaman Renaissance. Di samping bahasa Latin dan bahasa Yunani, pada abad ke-7 telah tercatat adanya sebuah buku tata bahasa Irlandia. Pada abad ke-12 pula telah tercatat buku tata bahasa Islandia. Sedangkan pada abad ke-13 dijumpai pula tata buku Provençal. Yang mendapat perhatian secara khusus dan serius adalah studi mengenai bahasa Roman atau Neolatin. Pengkajian mengenai bahasa-bahasa Latin baru atau bahasa Romans dengan De Vulgari Eloquentia karangan Dante pada awal abad ke-14. Di buku tersebut menjelaskan manfaat-manfaat bahasa lisan yang dipelajari secara tidak sadar pada waktu kecil dan membandingkannya dengan bahasa Latin tulis yang diperoleh sebagai bahasa kedua di sekolah melalui kaidah-kaidah tata bahasa. Dante juga mengusulkan agar bahasa Italia dijadikan sebagai bahasa persatuan di seluruh Italia. Bahasa Romans dengan bahasa Latin menyebabkan timbulnya studi bahasa-bahasa secara diakronik. Perubahan bunyi bahasa Latin ke dalam bahasa Spanyol, bahasa Prancis dan bahasa Italia dicatat dengan cermat. Demikian juga muncullah diskusi-diskusi tentang perubahan linguistik. Sebab-sebab perubahan linguistik ini dibahas dengan mengacu pada faktor-faktor hubungan dan pencampuran kebahasaan. Perubahan-perubahan yang terpisah dan pelan-pelan yang berlangsung dalam pewarisan bahasa lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, bahasa-bahasa Romans bukanlah bahasa Latin yang telah rusak, melainkan bahasa-bahasa yang otonom dan mempunyai jasa sendiri dalam masyarakat penuturnya. Ilmuwan mencatat asal ciri-ciri bahasa Romans dari kata-kata infinitif, bahasa Latin yang diikuti oleh bentuk-bentuk verba habere, dan kenyataan bahwa nomina yang tidak berkasus dari bahasa-bahasa Romans modern telah mengganti paradigma bentuk kasus yang terpisah yang ditemukan dalam bahasa Latin. Bahasa luar Eropa. Bahasa-bahasa di luar Eropa mendapat perhatian dalam studi bahasa karena kegiatan para misionaris ke luar negeri yang jauh dari Eropa harus melibatkan mereka dengan bahasa-bahasa tersebut. Oleh karena itu, muncullah berbagai tulisan mengenai bahasa-bahasa seperti yang terdapat di India, Jepang, Indonesia, dan daerah lainnya. Kegiatan keagamaan dan kegiatan lain, seperti politik, perdagangan, dan sebagainya, menyadarkan pula perlunya sebuah bahasa yang dapat dipakai sebagai bahasa penghubung lingua franca antar bangsa. Di antara wilayah Asia Tenggara misalnya, bangsa Melayu yang semula merupakan bahasa suku bangsa di Selat Malaka telah menjadi lingua franca bagi para pedagang dan pelaut, juga kaum penjajah. Itu tadi adalah pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih kepada kalian yang sudah mau menonton dan mendengarkan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.